Halo semuanya, di video kali ini kita akan berlatih untuk mengerjakan soal fisika. Kira-kira soalnya seperti ini. Dua buah silinder identik yang masanya M diam di atas bidang datar. Ya, ini silindernya. Sebuah balok segitiga sama kaki bermasa M diletakkan di atas sebuah silinder dengan sisi miring menyentuh silinder. Sudut sisi miring balok terhadap vertikal itu adalah theta. Tidak ada gesekan pada semua permukaan. Mula-mula sistem ditahan diam lalu dilepaskan. Tentukan percepatan silinder. Oke, jadi ketika nanti si balok segitiganya ini turun ya, maka nanti yang silinder ini dia akan bergerak ke kiri, yang ini bergerak ke kanan. Nah, ketika silindernya itu bergerak, itu percepatannya berapa ya? Oke, kita akan gambar gaya-gaya yang dialami oleh benda ini ya. Ini kita yang silinder ini kita namakan benda yang kedua, yang ini benda yang pertama ya, yang balok segitiga ini. Oke, kemudian kita akan fokus terlebih dahulu ke yang balok dulu aja kali ya, yang segitiga ini. Kita akan gambar gaya-gaya yang diderita oleh si segitiga ini ya. Tentu saja di sini ada gaya gravitasi, ada gaya berat W. Kemudian karena dia bersentuhan dengan silinder, maka nanti di sini ada gaya normal ya, ada gaya normal atau ada gaya tekan gitu ya. Jadi kan kayak si silindernya itu menekan si baloknya ke sini ya, seperti itu. Nah, ini gaya normalnya dia arahnya tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Ya, karena bidang sentuhnya miring seperti ini, maka nanti gaya normalnya ke sini ya, tegak lurus. Oke, perhatikan bahwa di soal diketahui ini adalah sudut theta. Ya, karena ini theta, ini 90 derajat, maka nanti ini sisanya ya, segitiga yang ini, maka nanti ini sisanya yaitu 90 min theta. Nah, karena dari sini ke sini ini 90 min theta dan dari sini ke sini ini 90 derajat, maka dari sini ke sini ini sisanya yaitu theta ya. Nah, ini theta, ini gaya normal n. Maka jika gaya normal ini kita proyeksiin ke sumbu x dan sumbu y ya, maka nanti ini jadi n cos ya, nc di sini ini maksudnya n cos ya. Ini n cosnya dan ini n sinnya ya. Gampangnya sih kalau yang dekat dengan sudut ya, yang samping sudut ini cos ya, jadi ini n cos, ini n sin ya, seperti itu. Oke, ini gaya-gaya yang dialami oleh si balok yang berasal dari silinder yang di sebelah kiri. Nah, nanti yang silinder yang di sebelah kanan itu juga akan menekan ya, akan menekan atau memberikan gaya normal ke si baloknya ini ya. Oke, jadi nanti di sini ada gaya normal yang kedua, kemudian nanti di sini sama ya, ada n sin dan nanti di sini ada n cos ya. Jadi ini n sinnya, ini n cosnya ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita akan fokus karena si silindernya ini bergerak turun ya, maka nanti kita akan fokus ke gaya-gaya yang vertikal saja, yaitu si W, si N sin dari sini sama N sin dari sini ya. Jadi sigma F1 ya, gaya-gaya yang dialami, gaya-gaya vertikal yang dialami oleh benda yang satu itu sama dengan massa benda yang satu dikali percepatan benda A1 ya. Percepatan benda yang satu A1 ini percepatan benda yang satu ini yang arahnya ke bawah ya, seperti itu. Oke, si W ini dia searah dengan gerakannya, maka W-nya positif ya. Kemudian N sin di sini dia arahnya ke atas melawan arah gerak bendanya, makanya dia di sini negatif ya. Jadi ini negatif N sin. Kemudian yang N sin di sini ini juga dia melawan arah gerak bendanya, makanya dia negatif di sini. Ya, seperti itu. Oke, massa benda yang satunya M1-nya itu adalah M besar tadi ya. A1-nya ini percepatan dia yang ke arah bawah sini ya. Oke, kemudian kita sederhanakan, W itu Mg rumusnya, kemudian min N sin theta, jadinya min 2 N sin theta, sama dengan M dikali A1. Oke, kita dapatkan ini persamaan yang pertama. Kemudian kita akan menganalisa si silindernya ya. Ini silindernya ada dua, kita cukup fokus ke salah satu silinder aja. Jadi misalkan kita akan fokus ke silinder yang di sebelah kiri saja ya. Oke, perhatikan bahwa tadi yang silinder ini dia akan menekan, memberikan gaya normal ke si balok ke arah sini. Ya, maka nanti sebagai gantinya atau sebagai reaksinya, si balok ini dia akan menekan si silindernya ke arah yang berlawanan. Ya, jadi di sini gaya normalnya akan berlawanan. Gaya normal ini adalah gaya yang diberikan atau gaya tekan yang diberikan oleh si balok ini ke si silindernya ya, arahnya ke sini. Oke, tadi kan dari sini ke sini ini theta ya. Oke, dari sini ke sini ini tadi theta. Kemudian kalau kita tarik garis putus di sini ya, maka jika di sininya theta, ininya theta ya. Ininya juga sama theta ya, karena kan sudut yang ini sama sudut yang ini sama besar ya. Ini sudut yang saling bertolak belakang ya, besarnya sama. Kemudian jika kita proyeksikan ke sumbu X, maka nanti n cosnya yang ini ya, n cosnya yang ini.
Kemudian n sin-nya yang ini ya. Jadi kan ini n cos karena dia dekat atau di samping sudut ini. Oke, kita hanya akan fokus. Sebenarnya nanti ada gaya normal dari tanah ya, dari lantai di sini. Kemudian juga ada gaya berat dari di sini. Juga ada gaya berat yang dialami oleh silinder yang arahnya ke bawah sini ya. Tapi kita hanya akan fokus dengan gaya-gaya yang horizontal saja, mengingat arah gerak si silindernya ini horizontal ke kiri ya. Jadi kita hanya akan fokus ke gaya-gaya yang horizontal saja. Oke, sigma F2 ya, gaya-gaya horizontal yang dialami oleh benda yang kedua ya, silinder ini rumusnya itu sama dengan massa silinder 2 dikali dengan percepatan silinder 2. A2 di sini ini percepatan silinder ini ya yang berarah ke kiri ya. Jadi A2 ini arahnya ke kiri. Kemudian kita masukkan gaya-gayanya. Ini gaya-gaya yang horizontal cuma ada NC doang, cuma ada NC doang ya, N cos doang di sini. Ya jadi kita masukkan sigma F-nya itu adalah N cos sama dengan M dikali A2. Oke, kemudian kita akan menganalisa pergerakan dari kedua benda ini ya. Benda si baloknya ini sama si silindernya ini. Perhatikan bahwa ketika si baloknya ini bergerak turun sejauh S1 ya. Jadi S1 ini adalah jarak yang ditempuh oleh si silinder ini ya pada saat T ya, pada saat tertentu ya. Ketika dia sudah bergerak turun sejauh S1, maka pada saat itu si silindernya ini dia sudah bergerak ke kiri sejauh S2 ya, seperti itu. Oke, kemudian yang bagian ini ya, yang bagian ini adalah sisi miring dari si baloknya ini ya, kita taruh di sebelah sini. Oke, perhatikan bahwa dari sini ke sini ini sudutnya theta ya, maka yang ini juga sudutnya theta ya. Ini dua sudut yang saling sehadap. Oke, kemudian agar lebih sederhana, ini S2-nya kita cut aja deh, kita paste di sini ya, sehingga di sini kita melihat ada segitiga ya. Ini S1-nya, ini S2-nya, kemudian ini sisi miring yang balok tadi ya, seperti itu. Nah, dari sini kita mendapatkan hubungan bahwa tangen theta itu sama dengan depannya, sisi depannya yaitu S2 dibagi dengan sisi sampingnya yaitu S1 ya. Jadi tan theta sama dengan S2 per S1. Kita dapatkan seperti ini. Oke, kemudian perhatikan bahwa rumus dari S ya, jarak yang ditempuh pada saat tertentu itu adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena pada awalnya benda-benda ini diam ya, maka V0-nya itu 0. Ya, jadinya seperti ini, S sama dengan setengah AT kuadrat. Dari rumus ini kita mendapatkan bahwa antara S ya dan A, antara jarak dan percepatan ini sebanding ya. Artinya S1 banding S2 itu sama dengan A1 banding A2 ya, atau S2 banding S1 sama dengan A2 per A1 ya. Nah, maka S2 per S1-nya ini bisa kita ganti menjadi A2 per A1 ya. Oke, akhirnya di sini kita mendapatkan 3 persamaan ya, yang ini, dan yang ini. Oke, perhatikan bahwa kita nggak akan menganalisa si silindernya ini menggelinding ya, karena kan ini dia permukaannya licin semua. Kalau licin semua maka si silindernya ini bergerak pure, bergerak murni translasi ya, dia nggak akan menggelinding ya, seperti itu. Oke, kita punya 3 persamaan ya, kita taruh di sini. Ini tadi persamaan yang ketiga ya, ini yang kedua, ini yang pertama ya. Oke, kemudian untuk yang persamaan yang ketiga ini cos theta-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadi N sama dengan MA2 per cos theta. Lalu perhatikan bahwa dari sini ya, tan theta sama dengan A2 per A1, maka A1-nya itu adalah A2 per tan theta ya. Oke, jadi yang N di sini dengan yang A1 di sini ini akan kita masukkan ke persamaan yang pertama ini ya. Jadi ini MG ya, MG min 2. Nah, ini min 2. Nah, ini N-nya kita ganti dengan MA2 per cos theta. Ya, jadi 2 MA2 per cos theta sin theta sama dengan M ya, dikali, nah ini A1-nya akan kita ganti dengan A2 per tan theta ya, karena kan kita akan mencari A2 tadi ya, akan mencari percepatan benda 2, percepatan yang silinder tadi ya, makanya A1-nya kita ganti aja jadi A2 per tan theta ya, seperti itu. Oke, jadinya persamaannya akan jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini ya, dijadikan ini MG ya. Nah, ini yang sin theta dibagi cos theta itu kan hasilnya tangen ya. Jadi kita dapatkan 2M A2 tan theta. Nah, yang min 2M A2 tan theta ini kita bisa pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi plus 2M A2 tan theta ya, ditambah ini MA2, kita tulis lagi ya, MA2 per tan theta. Oke, kemudian di sini sama-sama mengandung A2, jadi A2-nya bisa kita keluarkan saja di sini ya, jadi A2 2M tan theta plus M per tan theta. Oke, kemudian A2-nya kita buat sendirian ya, jadi yang ini ya, dari sini ke sini ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya MG per ini ya, atau itu berarti A2-nya sama dengan MG
per ini ya 2M tan theta plus M per tan theta. Sebenarnya ini udah jawabannya ya, udah A2-nya, udah percepatan si silindernya, tapi dari sini ini bisa kita sederhanakan. Jadi masing-masing penyebut dan pembilangnya ini akan kita kali dengan tan theta per M besar. Sehingga akan kita dapatkan seperti ini. Ini dikali ini M dibagi M jadi dicoret ya, sehingga tinggal G tan theta dibagi dengan, oke, kemudian ini tan theta per M dikali 2M tan theta ya. Tan theta dikali tan tetanya jadi tan kuadrat theta di sini ya. Lalu 2M dibagi 2M kecil dibagi M besar jadinya 2M kecil dibagi M besar ya, seperti itu. Kemudian tan theta per M dikali M per tan theta jadinya 1 ya, ini satunya ya. Nah, ini adalah A2-nya, percepatan silinder bergerak horizontalnya ya, seperti itu. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di video berikutnya.